Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 5. Meditasi tentang persepsi. 10 praktek penyembuhan untuk mengembangkan kewaspadaan. Judul asli, Meditation on Perception, 10 Healing Practices to Cultivate Mindfulness. Penulis, Bhante Gunaratana, author of Mindfulness in Plain English. Kata pengantar, Bhikkhu Bodhi. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Dr. Anda Lani Anggawati, Dr. Anda Wena Sintiawati. Editor, Rudi Ananda Limiadi, SSI, MM. Diterbitkan oleh Wisma Sambodhi, Klaten, untuk menyambut Kathina Puja 20 Oktober 2016. Bagian 2. 10 persepsi yang menyembuhkan. Bab 4. Persepsi tentang ketidakkekalan. Pada suatu ketika, yang terberkahi sedang berdiam di Sawati di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Pada saat itu, Yang Mulia Girimananda sedang tidak sehat, menderita dan sakit parah. Maka, Yang Mulia Ananda menemui yang terberkahi, memberi hormat kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata, "Bhante, Yang Mulia Girimananda sedang tidak sehat, menderita dan sakit parah. Akan baik jika yang terberkahi mengunjunginya karena welas asih." "Ananda, jika engkau mengunjungi Bhikkhu Girimananda dan berbicara kepadanya tentang 10 persepsi, ada kemungkinan bahwa saat mendengar yang 10 itu, penderitaannya akan segera mereda. Apakah yang 10 itu? 1. Persepsi tentang ketidakkekalan. 2. Persepsi tentang tanpa diri. 3. Persepsi tentang ketidakmenarikan. 4. Persepsi tentang bahaya. 5. Persepsi tentang meninggalkan. 6. Persepsi tentang hilangnya nafsu. 7. Persepsi tentang penghentian. 8. Persepsi tentang tanpa kegembiraan di seluruh dunia. 9. Persepsi tentang ketidakkekalan dalam semua fenomena yang terkondisi. Dan 10. Kewaspadaan akan bernafas. Terjemahan Bhikkhu Bodhi. Dari sekian banyaknya persepsi, Buddha memilih yang 10 sebagai persepsi penyembuhan dan meminta Yang Mulia Ananda untuk menyampaikannya ke Girimananda. Mengapa beliau memilih yang 10 ini? Alasan yang jelas adalah karena persepsi-persepsi ini tidak terdistorsi atau melenceng. Mungkin Yang Mulia Girimananda sakit karena diserang oleh persepsi-persepsi yang terdistorsi. Untuk menyembuhkannya, Buddha ingin dia melihat kebenaran di masing-masing dari 10 persepsi itu. Ketika melihat kebenaran, pikiran pun menjadi gembira. Buddha ingin membangkitkan sukacita pada Girimananda dengan mendorongnya untuk mengenali dan menerima bahwa segala sesuatu selalu berubah. Jika mengetahui hal ini, Girimananda tidak akan melekat. Karena tidak melekati tubuh, pikiran, perasaan, pemikiran, atau persepsi, yaitu 5 agregat, maka Girimananda tidak akan menderita. Sebagaimana dikatakan Buddha, dengan sepenuhnya mengetahui muncul dan berlalunya agregat, orang mencapai sukacita dan kegembiraan. Bagi mereka yang tahu, inilah tanpa kematian itu.
Di bagian ini, kita akan melihat satu persatu dari 10 persepsi yang disebutkan Buddha demi manfaat Girimananda dan memeriksa bagaimana persepsi ini dapat membantu mengakhiri penderitaan. Sebelum mulai, kita perlu memahami logika dari metode penyembuhan Buddha. Buddha, yang sering digambarkan sebagai dokter atau ahli bedah, mengobati para pasien yang menderita berbagai penyakit fisik dan psikis. Obat dhamma yang beliau resepkan sering berupa instruksi untuk menghadapi kenyataan yang kita lebih suka hindari. Kita lebih suka mendengar bahwa segala sesuatu bersifat kekal, penuh dengan kesenangan, dan hal ini dipertahankan serta disuburkan oleh diri. Tetapi ketika kita menderita, kita bersedia mengikuti prosedur-prosedur yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Walaupun mungkin enggan, kita mengizinkan perawat untuk menusukkan jarum suntik dan mengambil darah kita untuk diagnosa penyakit. Lalu kita setuju untuk minum obat apapun yang diresepkan dokter. Dengan cara yang sama, untuk mencapai kedamaian pikiran, Buddha mengajarkan bahwa kita harus merenungkan beberapa kebenaran yang menyakitkan. Jadi, misalnya, dari awal Buddha merekomendasikan meditasi tentang persepsi ketidakkekalan. Bagi orang yang bangga karena panjang umur, beliau merekomendasikan perenungan tentang tidak terhindarkannya kematian. Untuk menghindari kesedihan dan keputusasaan yang disebabkan oleh kemelekatan pada orang-orang yang dicintai, beliau merekomendasikan perenungan kebenaran tentang penderitaan yang disebabkan oleh perpisahan dengan yang dicinta. Paradoksnya, dengan merenungkan ketidakkekalan, kita mulai maju pada jalan menuju kedamaian yang kekal. Kemudian, kita bermeditasi tentang tidak adanya diri atau anatta pada apapun yang eksis. Untuk membantu kita memahami anatta dalam istilah praktisnya, berikutnya kita lalu bermeditasi tentang sifat tidak memuaskan dan penderitaan yang muncul karena kita memiliki tubuh yang terbentuk dari banyak bagian yang semuanya menua dan melapuk. Tak ada satu bagian pun berisi apapun yang dapat disebut diri. Ketika kita secara mendalam menyadari bahwa tubuh dan bagian-bagiannya merupakan kesempatan bagi penderitaan, termasuk penderitaan karena penuaan, penyakit, dan kematian, kita bermeditasi tentang meninggalkan penyebab-penyebab penderitaan, yaitu nafsu keinginan dan keserakahan. Penyadaran ini mendorong kita untuk bermeditasi tentang mengolah sikap tanpa nafsu atau tidak melekat pada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan menyakitkan di dalam kehidupan ini. Hilangnya nafsu membawa kita untuk bermeditasi tentang penghentian, yang merupakan janji Buddha bahwa penderitaan memiliki akhir. Untuk mencapai penghentian, kita bermeditasi tentang melepas sisa terakhir dari keserakahan, bahkan keserakahan untuk kelahiran ulang yang akan datang. Akhirnya, sekali lagi kita bermeditasi tentang kewaspadaan akan bernafas, metode umum yang harus kita gunakan untuk mencapai penyadaran-penyadaran sebelumnya. Dilihat dari sudut ini, Girimananda Sutta merupakan sebuah program meditasi lengkap yang menjanjikan penyembuhan, bukan hanya untuk penyakit tubuh dan pikiran saja, melainkan juga yang akan membawa kita maju pada penyembuhan tertinggi, pembebasan atau nibbana.
Dan Ananda, apakah persepsi tentang ketidakkekalan itu? Di sini, setelah pergi ke hutan, ke kaki pohon, atau ke gubuk kosong, seorang bhikkhu merenung demikian. Bentuk adalah tidak kekal. Perasaan adalah tidak kekal. Persepsi adalah tidak kekal. Aktivitas-aktivitas berkehendak adalah tidak kekal. Kesadaran adalah tidak kekal. Demikian dia berdiam merenungkan ketidakkekalan dalam 5 agregat yang terkena kemelekatan. Inilah yang disebut persepsi tentang ketidakkekalan. Terjemahan Bhikkhu Bodhi. Persepsi tentang penyembuhan pertama adalah bahwa 5 agregat, yaitu bentuk, perasaan atau sensasi, persepsi, pemikiran atau bentukan-bentukan mental, dan kesadaran adalah tidak kekal. Selalu dan tak terhindarkan pasti berubah. Buddha tidak sendirian di zamannya untuk mengenali kebenaran ini. Orang-orang sezamannya, seperti misalnya filsuf Yunani Heraklitus, juga melihat bahwa semuanya tidak kekal. Heraklitus mengatakan, engkau tidak bisa melangkah ke sungai yang sama 2 kali. Tetapi kita tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang Yunani kuno dengan pemahaman tentang ketidakkekalan ini. Sekedar pengetahuan teoritis tentang ketidakkekalan tidak akan benar-benar membantu kita atau mengubah apapun juga. Pengetahuan ini harus bersifat pengalaman, dan ini harus digunakan untuk tujuan yang baik. Sebenarnya, mengenali ketidakkekalan tidaklah amat sulit. Ketika berada di wihara Buddhis di Washington DC, komunitas pertama para bhikkhu Buddhis Theravada yang dibentuk di Amerika, ada bayi yang baru berumur 10 hari. Ayahnya sangat sering membawanya ke wihara. Bayi yang amat kecil ini tampak sangat senang bila bertemu saya. Ketika mulai bisa merangkak, dia merangkak menghampiri saya dan menjulurkan lengannya pada saya, minta diangkat dan digendong. Dia tumbuh seperti anak saya sendiri. Suatu hari, ketika usianya hampir 10 tahun, saya kembali ke wihara itu dari suatu perjalanan. Anak itu menghampiri dan ingin memeluk saya. Saya memberitahu dia, kamu sudah sangat besar sekarang, tidak lagi bisa dipeluk. Bante, dia setuju. Mari kita menghadapi kenyataan. Segala sesuatu tidak kekal. Saya sudah besar, dan Bante tidak bisa memeluk saya lagi. Bahkan, anak kecil ini tahu bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal. Kita juga mengakui ketidakkekalan, tetapi pengetahuan kita hanya di permukaan saja. Jauh di bawah kesadaran kita, ada rasa kekekalan yang siap menerkam. Mungkin rasa yang tersembunyi inilah yang menyebabkan kita tetap merawat gigi yang rusak, kulit yang kering, kuku yang rapuh, rambut yang putih, punggung yang bongkok, mata yang lemah, pendengaran yang terganggu, tulang yang patah, dan banyak masalah lain yang disebabkan oleh ketidakkekalan terhadap tubuh ini. Begitu pula, suasana hati, perasaan, pemikiran, persepsi, dan ingatan kita mengalami banyak perubahan di setiap momen. Kita minum obat, menemui spesialis kesehatan mental, dan sibuk dengan banyak aktivitas lain termasuk meditasi untuk membetulkan pikiran kita. Tetapi, walaupun kita melakukan semua ini, ketidakkekalan masih saja terus berlangsung, yang secara sistematis mengubah
dan akhirnya akan menghancurkan apapun yang berada di tubuh dan pikiran kita. Organ tubuh, sel, sistem syaraf, kualitas darah, kekuatan paru, dan struktur tulang kita semuanya mengalami berbagai perubahan dengan amat cepat dan kentara. Tak peduli seberapa banyak kita menambal permukaan atau di bawah kulit, ketidakkekalan secara amat konsisten melakukan tugasnya. Tak ada apapun di bumi ini, tidak ilmu pengetahuan, tidak teknologi, tidak sulap, yang dapat menghentikan perubahan ini. Bila kita menyadari bahwa memang demikian halnya, maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan ini? Bagaimana kita bisa membuat pemahaman kita ini berguna? Inilah jawaban Buddha. Ketidakkekalan justru merupakan kunci yang membuka pikiran untuk memahami penderitaan dan tanpa diri. Beliau dengan jelas menunjukkan hubungan antara ketidakkekalan dan penderitaan. Beliau mengajarkan bahwa bukan ketidakkekalan itu sendiri yang menyebabkan penderitaan. Kemelekatan pada hal-hal yang tidak kekal itulah penyebabnya. Bila kita tidak melekati hal-hal yang tidak kekal, penderitaan kita pun berakhir. Sebagaimana Buddha mengatakan di Mahasunatta Sutta, "Ananda, aku tidak melihat bahkan satu jenis bentuk pun yang perubahan dan pergantiannya tidak menimbulkan kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, kesedihan, dan keputusasaan pada orang yang bernafsu terhadapnya dan bergembira di dalamnya." Bacaan ini dengan jelas menyatakan bahwa penderitaan muncul bukan karena suatu subjek yang tidak kekal, melainkan karena kita melekatinya. Ketika kita mencapai pencerahan, kita tidak menderita. Tetapi tidak ada hal tidak kekal yang telah menjadi kekal. Hal-hal yang tidak kekal tetap saja tidak kekal. Tidak peduli apakah kita mencapai pencerahan atau tidak. Tak ada apapun yang bisa menghentikan sifat ketidakkekalan suatu hal. Tak peduli apakah para Buddha ada atau tidak. Pencerahan mengakhiri penderitaan karena para makhluk yang tercerahkan tidak menafsui atau bergembira di dalam hal-hal yang setiap momen selalu berubah atau berlalu. Penderitaan kita juga akan berakhir jika kita melepas kemelekatan kita pada hal-hal yang tidak kekal. Tetapi karena memiliki kebijaksanaan yang dalam, Buddha melangkah lebih jauh lagi. Beliau melihat bahwa bukan saja orang tidak mungkin masuk ke sungai yang sama 2 kali, tetapi orang yang sama tidak mungkin masuk ke sungai 2 kali. Dengan kata lain, bukan saja hal-hal di sekeliling kita yang berubah, tetapi kita sendiri pun juga berubah setiap momen. Ketika bermeditasi tentang 5 agregat tubuh dan pikiran kita sendiri, kita dapat melihat bahwa semua itu, masa lampau, masa kini atau masa depan, internal atau eksternal, kasar atau halus, rendah atau tinggi, jauh atau dekat, adalah tidak kekal, selalu berubah dan berlalu tanpa meninggalkan jejak apapun dari eksistensinya. Tak ada yang tidak bisa hancur, tak ada yang tinggal selamanya. Segala sesuatu lenyap tanpa meninggalkan jejak apapun dari eksistensinya. Pemahaman inilah yang disebut tanpa tanda, sebagaimana dikatakan Buddha di Khandawagga. Bentuk adalah bagaikan segumpal busa. Perasaan adalah seperti gelembung air. Persepsi adalah seperti fata morgana.
Kehendak adalah seperti batang pisang, dan kesadaran adalah bagaikan ilusi. Terjemahan Biku Bodhi. Kesadaran akan tanpa tanda membantu untuk menguapkan nafsu keinginan terhadap apapun yang tidak kekal. Kesadaran ini juga menguapkan kebencian dan kemarahan kita karena tidak ada apapun yang kekal untuk kita benci atau jengkeli. Nafsu keinginan untuk mempertahankan apapun pasti berakhir dengan frustrasi yang menyebabkan penderitaan. Merenungkan penderitaan ini akan membangkitkan pembebasan tanpa pengharapan. Dalam tanda kutip, daftar pengharapan kita sebagai manusia biasa pun habislah sudah. Tidak lagi ada kerinduan akan apapun juga. Pemahaman inilah yang disebut tanpa pengharapan. Karena segala sesuatu akan lenyap tanpa meninggalkan jejak apapun. Muncullah pada kita kesadaran akan tanpa diri. Tidak ada apapun atau siapapun yang bisa digenggam. Tidak ada inti dan tidak ada penggerak yang tidak bisa digerakkan. Pengertian akan diri itu pun menguap. Pemahaman inilah yang disebut tanpa diri atau kekosongan. Tanpa pengharapan bersama tanpa tanda dan kekosongan sering disebut 3 gerbang menuju pembebasan. Bila kita mengenali bahwa setiap hal yang tidak kekal itu selalu berubah dan tidak meninggalkan jejak, dan bahwa setiap hal yang tanpa tanda dan tidak kekal itu kosong akan diri dan hanya akan menyebabkan penderitaan, maka lenyaplah nafsu keinginan kita untuk memiliki atau menggenggam hal-hal atau orang-orang yang selalu berubah, menghasilkan penderitaan dan tanpa diri. Kita berharap untuk hanya terbebas saja, bebas dari semua itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Buddha, karena melihat demikian, ketidakkekalan, penderitaan, dan ketanpadirian dari semua hal terkondisi, maka orang menjadi tidak tertarik pada segala sesuatu. Karena tidak tertarik ini, kita menjadi hilang nafsu. Artinya, kita tidak mengharapkan apapun dan tidak melekat. Dengan pikiran yang tanpa nafsu, kita mampu melihat penghentian atau akhir dari segala sesuatu, bahkan kehidupan itu sendiri, dengan tenang dan seimbang. Kebijaksanaan ini menyebabkan kita benar-benar melepas kemelekatan. Dengan cara ini, kita mengembangkan pandangan terang ke dalam sifat realita. Kehidupan kita, demikian kata Buddha, menjadi seperti jejak burung-burung di angkasa yang tidak dapat ditelusuri. Semua pandangan tentang kekekalan, semua tanda keserakahan, dan semua pandangan tentang diri pun lalu lenyap dari pikiran. Apa yang tertinggal adalah kebebasan, seperti kata-kata di Dhammapada. Bagaikan jalan burung-burung di angkasa, sulit menelusuri jejak dari mereka yang tidak menimbun, yang bijaksana dengan makanan mereka, dan yang ladangnya adalah kebebasan dari kekosongan dan tanpa tanda. Terjemahan Gil Fronsdal. Di sini harus kita ingat bahwa tidak tertarik bukan berarti negatif. Ini justru merupakan sifat yang positif dan dewasa dari orang yang bertumbuh matang secara spiritual. Buddha menggunakan analogi yang syarat makna untuk menjelaskan apa yang beliau maksud dengan tidak tertarik itu. Bayangkan, beberapa anak
sedang membuat istana pasir di pantai. Ketika membangun istana pasir dan bermain dengannya, anak-anak membayangkan bahwa istana itu nyata. Orang dewasa yang melihat anak-anak bermain dengan istana itu merasa geli, merenungkan sifat pikiran anak-anak. Tidak seperti anak, orang dewasa tidak terlibat dalam permainan khayal atau main pura-pura bahwa istana itu nyata. Setelah beberapa saat, anak-anak merasa kecewa dan bosan bermain dengan istana itu. Mereka berhenti main pura-pura. Lalu istana itu dihancurkan dan pasirnya diporak-porandakan kemana-mana. Karena orang dewasa tidak bermain pura-pura bahwa istana itu nyata, mereka tidak kecewa dengan hancurnya istana itu. Buddha mengatakan bahwa kita, seperti anak-anak, juga sering bermain pura-pura dengan istana pasir yang tidak kekal. Tetapi akhirnya kita mulai melihat bahwa kemelekatan pada hal-hal yang tidak kekal, terutama 5 agregat, akan menyebabkan munculnya penderitaan. Karena segala sesuatu berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, muncullah ketidakpuasan. Karena ketidakkekalan berlaku bagi kita semua, seperti juga bagi apapun di sekitar kita, kita menyadari bahwa tidak ada diri atau jiwa yang kekal, dan tak ada apapun yang dapat mengendalikan dan menghentikan proses penguraian. Melihat seluruh proses ini dengan kebijaksanaan, kita menjadi tidak tertarik terhadap segala yang dikondisikan oleh penderitaan dan ketidakkekalan. Melihat ketidakkekalan dengan kebijaksanaan merupakan kunci menuju ditinggalkannya kebiasaan-kebiasaan tak bajik oleh tubuh dan pikiran. Ini membantu kita mengolah suatu sikap tanpa melekat pada hal-hal yang terkondisi. Dan akhirnya, hal ini akan membawa kita menuju berhentinya penderitaan. Lagi pula, seperti yang kita pelajari di Girimananda Sutta, persepsi tentang ketidakkekalan dapat membantu menyembuhkan penyakit. Tidak sulit memahami bagaimana ketidakkekalan bisa menyembuhkan. Ketidakkekalan tidak eksis di dalam kehampaan. Di awalnya, sesuatu harus ada untuk menjadi tidak kekal. 5 agregat, tubuh, perasaan, persepsi, pemikiran, dan kesadaran adalah tidak kekal. Di dalam kesadaran, kontak dan perhatian adalah tidak kekal. Seperti yang telah dikatakan, kontak, perasaan, persepsi, pemikiran, dan perhatian merupakan faktor-faktor pikiran yang muncul bila mana indera bersentuhan dengan suatu objek. Semua elemen fungsi mental ini bersifat tidak kekal. Ketika kita jatuh sakit atau mengalami rasa sakit fisik, kadang-kadang pikiran menjadi depresi. Tetapi karena mengetahui ketidakkekalan, kita berpersepsi bahwa penyakit dan rasa sakit yang ditimbulkannya pun juga berubah sepanjang waktu. Jadi, alih-alih mengeluh, kita memperhatikan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Bila kita memperhatikan dengan kewaspadaan, kita melihat bahwa rasa sakit kita kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Ketika kita melihat dengan kewaspadaan, kita mungkin bahkan lupa pada rasa sakit itu dan mengamati dengan tanpa nafsu ketika rasa sakit itu mengabur dan kemudian muncul rasa netral. Ketika hal itu terjadi, kita juga melihat bahwa perasaan depresi mental kita lenyap dan digantikan oleh rasa netral. Jika kita waspada terhadap perubahan-perubahan ini, kadang-kadang ketidakkekalan dari rasa sakit ini membawa pada rasa bahagia yang muncul, karena kita dapat melihat secara bertahap lenyapnya rasa sakit yang tidak kekal itu.
Dengan realisasi ini, kita menjadi amat gembira dan sukacita pun muncul. Perasaan sukacita memang selalu positif. Perasaan itu melepaskan zat-zat kimiawi yang sehat di tubuh dan pikiran. Zat-zat yang sehat ini mempercepat proses penyembuhan. Dengan cara ini, penyembuhan pun mengikuti dari persepsi kita tentang kebenaran sehubungan dengan ketidakkekalan rasa sakit. Demikianlah persepsi tentang ketidakkekalan dapat menyebabkan penyembuhan rasa sakit di kehidupan ini dan akhirnya pembebasan total dari lingkaran penderitaan, nibbana. Demikianlah berakhir sudah saya bacakan bab 4 persepsi tentang ketidakkekalan yang berada di bagian 2 10 persepsi yang menyembuhkan. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan membacakan bagian 2 10 persepsi yang menyembuhkan dengan memulai membacakan bab 5 persepsi tentang tanpa diri. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang